Sama biarpun tersiok-siok, saya cari Tuhan. Saya tidak tahu itu sebagai tabungan. Wah, menuainya di ladang Tuhan, di gereja Sukowono. Menuainya di sini. Masa saudara nabung-nabung cuma di BCA banyak. Tidak pernah nabung di kerajaan Allah. Doa. Haleluya. Haleluya. Oh, aduh. Suruh doa setengah mati. Aduh, kesenangan luar biasa doa itu. Enak, kita tidak ruwet. Kita mau maju, Allah di depan dah. Apa kesusahan saudara? Bisnis, rumah tangga, sakit penyakit, berdoa. Tuhan ada di depan. Jangan kita taruh Tuhan di belakang. Orang berdoa itu artinya Tuhan ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Tuhan ditempatkan di depan. Bukan di belakang. Kayak Markus pasal 4, murid-murid yang untuk naik perahu. Perahu kena badai. Tuhan dicari, udah ada. Ditaruh di belakang Tuhan sembunyi. Di belakang. Tidak ada yang memperhatikan. Baru ada badai besar, keriduh. Datang cari Tuhan. Nah ini sekarang. Banyak Tuhan tuh di nomor 2-kan itu. Banyak Tuhan tuh disepelekan sekarang. Banyak Tuhan tuh disingkirkan. Lalu ya. Nah, Corona membawa gereja berdoa. Orang senang berdoa, enteng hidupnya. Enteng. Saya tidak ruwet. Kalau ada jemaat nakal, dijewer sama Tuhan. Yang benar, dipimpin ke jalan yang benar. Dipimpin ke jalan ke rumput yang tebal, kata Daud. Daud berkata sendiri, gembala menuntun kepada rumput yang tebal, air yang tenang, bukan air yang keruh, air yang tenang, jernih, bening. Orang suka doa itu, sukacita dari Tuhan, sukacita, tenang hidupnya. Pala itu banyak percobaan, kesusahan. Allah yang mendahului. Tapi kalau Tuhan di nomor 2-kan, sudah kerja berat sendiri. Aduh, yang penting. Yang penting, tidak ada solusi. Orang berdoa itu menempatkan Tuhan pada utama. Haleluya. Sekarang masuk ke tema khotbah. Baca Amsal 24-23. Jaga hati. Jaga hati. 4-2-3. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Jagalah hatimu ini dengan segala kewaspadaan. Tidak cuma emas sekarang. Sekarang di kota-kota besar banyak rampok. Ada toko emas dirampok di Jakarta. Perlu dijaga emas itu. Tapi jangan lupa, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Kalau udah hati-hati, dalam hati itu, kata yang terjemahan lama, ada mata air yang hidup. Mata air. Sumber. Dunia gersang, no problem. Ada sumber yang jernih di tengah padang pasir. Ada sumber. Enak. Tapi kalau tidak, kalau hati sudah jauh dari Tuhan, itu hati itu kayak seperti bola. Bola, tahu bola?
Bola itu udah dijaga gerak kiri, gerak kanan, mundur, tidak tepat pada posisi. Kayak bola kalau hati itu. Kalau hati sudah jauh dari Tuhan, itu kayak bola. Tapi kalau persegi 4, tetap tidak berubah. Makanya Daniel berkata, aku berketetapan. Dan pasal 1 ayat 8, aku berketetapan hatiku. Yakin hati. Tidak berubah, tidak goyang. Tapi kalau orang jauh dari Tuhan, tidak ada firman, kayak bola, hati-hati. Toto keborok, toto ke timun, toto maju, toto mundur. Tidak punya ketetapan. Ini bola ini jangan sampai keluar dari posisi. Harus tetap. Harus dijaga. Kalau miring sedikit, wah bahaya. Yang jaga siapa? Hati itu. Ya lu, siapa yang jaga? Hati itu yang jaga siapa? Coba yang jaga siapa? Ya, siapa yang jaga? Sudah ditulis ya. Yang jaga ini adalah gembala. Gembala itu diberi karunia, Tuhan tahu hati jemaat. Jemaat mau miring sedikit ketemu. Miring ke kanan ketemu. Gembala yang jaga hati itu. Jangan sampai itu keluar dari posisi bola itu. Jangan bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Utara, mundur, mendak. Tetap. Daniel berkata, aku berketetapan hatiku. Ya. Haleluya. Sekarang coba lihat. Hati itu perlu dijaga. Kalau ada firman tidak ada, karena corona tidak dengar firman, hati hati-hati. Bisa gerak ke barat ke timur. Tapi kalau ada firman, tetap hati itu. Dan dia berkata, biar di negara Babel, aku tidak goyang. Tidak berubah. Hati-hati. Coba kita baca Matius 13:22. Matius 13:22. Demikian firman Tuhan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya. Kekayaan itu perlu. Tapi di sini kekayaan menjepit firman yang ada di hati. Firmannya tertutup, kekayaan yang menonjol. Bukan saudara dosa tidak boleh punya kekayaan, tidak boleh. Tapi Alkitab berkata, kekayaan itu menjepit firman. Firman dijepit. Sehingga firman tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan kekayaan. Makanya Daud berkata, aku tidak mau terlalu kaya. Aku tidak mau terlalu miskin. Terlalu kaya aku takut sombong. Terlalu ya. Terlalu miskin, Tuhan dipermalukan. Saudara boleh bawa cari kekayaan. Tapi jangan sampai kekayaan itu menyepit firman.
Firman-Nya tidak kelihatan lagi. Udah. Rajin ke gereja, tapi firman-Nya tidak kelihatan. Yang kelihatan uangnya. Ada di luar kota, seorang anak Tuhan. Waktu miskin, baik orang. Rendah hati, tulus, setia. Di luar kota, bukan di sini ya. Tapi udah kaya raya. Bisa berubah ya. Gempalanya dibentak-bentak di muka orang. Dibentak-bentak itu bisa merubah karakter kaya. Udah kaya raya, gempalanya dibentak-bentak di muka orang. Hebat ya. Kekayaan itu hebat luar biasa. Bisa merubah karakter. Bisa merubah. Apa akibatnya? Dia sengsara sekarang. Dengan anak kandungnya. Uangnya dientek-entek nabi anak kandungnya. Habis-habisan dicolong itu dengan anak kandungnya. Apa dak? Duri dalam daging. Mau dipentung anak kandung. Tak dipentung menghancurkan bisnisnya. Terus menderita. Itu hati-hati konsekuensi kita. Hati-hati. Kalau kita firman dijepit dengan kekayaan. Kekayaan lebih menonjol. Hati-hati. Susah sekali. Kayak anak terhilang terulang kembali. Anak terhilang terulang kembali. Dia menghabiskan harta orang tua. Pergi jauh. Jatuh miskin tapi kembali. Terulang kembali. Yang kekayaan itu dominan. Kaya boleh. Tapi jangan dominan. Masa kita tidak punya tabungan di sorga? Kita berkata, kita banyak kali bisa nabung di bank. Tapi kita tidak punya tabung kerajaan Allah. Kayak di Tangerang 10 tahun yang lalu, di tengah kebaktian, ada seorang ibu bawa sertifikat. Orang kaya, punya rumah banyak di Jakarta. Untuk apa kata pendeta ini? Ini untuk gereja. Ini rumah terbesar saya di Jakarta. Ini sertifikat dan surat kuasa di saya. Bapak pendeta terserah jual untuk gereja. Dia bangun gereja di Tangerang. Luar biasa besarnya. Harga Jakarta mahal. Dibelikan rumah di Tangerang, besar. Itu seorang ibu janda. Saya ingin terjadi mujizat begitu. Masa kita kaya terlalu banyak nabung di BCA, tapi tidak punya tabungan di kerajaan Allah. Firman dijepit. Haleluya. Hati-hati jangan sampai dijepit. Munculkan firman itu. Jangan firman di dalam. Yang kekayaan yang nomor 1. Munculkan. Setelah akan menerima konsekuensi. Konsekuensi yang besar sekali. Kita perlu jaga. Sekarang untuk ngetes hati yang rendah hati. Hati yang rendah hati. Ini. Tes. Mulai sombong apa enggak hati ini? Itu dites. Caranya apa? Ditegur. Kalau ditegur dia marah, enak.
Lu ada orang Kristen ngelangkrik sama. Om tidak tahu sama saya. Om tidak tahu sama saya. Kan ampunin. Tandanya hati sombong rendah, tegur. Hati-hati nih sudah zona nyaman. Perbulan gede, mulai sombong. Hati-hati itu. Perpuluhan itu milik Tuhan, bukan milik saudara. Jangan bangga. Tidak ada di Alkitab berkata perpuluhan itu supaya dipersembahkan. Suruh bayar, kembalikan. Kepunyaan Tuhan perpuluhan. Coba contohnya Daud. Nah itu. Waktu Daud berdosa, ada di 2 Samuel. Waktu ditegur dengan Nabi Nathan, dia, ya saya berdosa. Nah itu, bukti kerendahan hati Daud. Ya saya berdosa Nabi. Saya bersalah. Mau dihukum apa terserah Tuhan. Wah itu hati rendah. Tapi coba hati sombong. Waktu Samuel negur Saul, di 1 Samuel 15:11. Marah dia. Limpahkan kemarahannya kepada Daud. Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Karena marah dan pahit. Hati-hati. Sekarang banyak gereja gitu. Pindah gereja. Kayak di dekat Banyuwangi. Om tidak tahu sama saya. Saya bisa bangun gereja 3 bulan. Saya bisa panggil pendeta. Tidak tahu Om. Hebat ya. Sekarang banyak orang kaya sombong. Tapi Sukowono tidak ada. Orang terkaya aja rendah hati. Saul ngamuk marah sekali. Marah dia. Tegur dia. Kalau dia tegur dia marah, sudah. Mulai bolanya bergerak kepada kesombongan. Tapi Daud tidak. Waktu ditegur dengan Nabi Nathan, ya saya berdosa. Saya bersalah. Yang tahu hati Gematu Gembala. Terus bergerak kemana? Satu tahun yang lalu, saya bilang sama jemaat. Saya tahu dah hatinya. Hati-hati, kamu kena musibah. Kalau gini. Saya kasih tahu udah jelas. 1 tahun yang lalu. Kaget kok Om bisa tahu ya. Kok kamu kalau tidak hati-hati, tidak lakukan nasihatnya Om Yahya, ini gini. Kena musibah kamu. Rupanya lupa nasihatnya gembala. Aduh, kena musibah sungguh. Betul kan? Betul Banda? Ya Om, itulah. Hati-hati. Kalau sudah naik daun, hati-hati. Kena musibah, aduh. Ya. Kayak orang jatuh, pecah, piring pecah, tidak bisa dikembalikan lagi. Ya apa-apa sudah. Tidak dipikir, berdoa lagi, bertobat. Haleluya. Indah. Hati yang baik itu rendah hati. Yang terakhir mari kita lihat Efesus 5:20. Coba Efesus 5:20. Yang 3 pindah nih banyak kosong. 20.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya. Harta itu bukan milik saudara. Perpuluhan itu milik Tuhan, bayar. Masa perpuluhan dimakan kayak bangsa Israel 490 tahun. Aduh Allah tuh sabar ya. Saya tidak sabar. Perpuluhan dimakan, buah sulung dimakan, sabat tanah dimakan. Diberi waktu lagi be Tuhan. Hanya tahun ke-490 tahun, Israel, sudah terlalu banyak kesabaran Tuhan. Terlalu banyak. Anakim, tentara Babil, dirampas semua. Dihancurkan kerajaan Israel. Semua dihancurkan. Luar biasa. Dan mereka tidak diizinkan menerima berkat. Apa terjadi? Mereka kelaparan, kemiskinan. Serakah. Orang Israel serakah. Dihukum 70 tahun. Asal sejak dari miskin sampai kaya, tidak pernah bayar perpuluhan. Aduh, hati-hati saudara. Maafkan, saya gembala kasih sama saudara. Haleluya. Hati penuh ucapan syukur. Berkat yang kita dapat itu dari Tuhan. Yang 90% itu dari Tuhan. Kalau saya kasih tahu, bangsa Israel tidak kasih perpuluhan cuma 10%. 30%. Yang 10% itu imam. Yang 10% untuk hari-hari besar Paskah, Pondok Daunan, Hari Pantekosta. Yang ketiga, 10% untuk bansos. Untuk bait Allah, untuk bantuan sosial, 30%. Kita 10% tidak bisa, punya Tuhan diambil-ambil. Perpuluhan itu bukan milik kita. Nanti kalau ada dibayar, diambil oleh Tuhan. Diambil lagi oleh Tuhan. Glory. Haleluya.